Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhawati, azani Allah wa iyyakum. Setiap kita pasti sangat ingin setiap permohonan, permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita perlu memperhatikan hal-hal yang nantinya akan membuat Allah menerima, mengabulkan setiap apa yang kita minta kepadanya. Ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh kita kaum muslimin untuk supaya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah pentingnya bagi kita memanfaatkan waktu-waktu mustajabah doa. Ada waktu-waktu tertentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa ketika waktu-waktu tersebut Allah akan istajabahkan, Allah akan kabulkan. Di antara waktu mustajabah tersebut adalah terdapat pada hari Rabu antara zuhur dan asar. Banyak di antara kita kaum muslimin yang belum mengetahui sunnah ini. Banyak di antara kita yang belum tahu bahwa di hari Rabu itu adalah waktu yang diistijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah menyebutkan dalam hadis hari Rabu yaitu di antara salat zuhur dan asar. Sunnah ini ataupun pernyataan ini terdapat dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di Masjid Al-Fatah 3 kali, yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara 2 salat. Ini diketahui dari kegembiraan di wajah beliau. Berkata Jabir, tidaklah sesuatu ataupun tidaklah suatu perkara penting yang berat pada saya kecuali saya memilih waktu ini, yaitu maksudnya apa? Antara sholat zuhur dan asar, kecuali saya memilih waktu ini untuk berdoa dan saya mendapati dikabulkannya doa saya, kata Jabir. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, makanya Jabir juga tidak menyia-nyiakan waktu di hari Rabu di antara sholat zuhur dan asar untuk memperbanyak doa, karena beliau memandang setelah mempraktekkan dan memperbanyak doa di antara sholat zuhur dan asar di hari Rabu tersebut, beliau memandang dirinya banyak sekali doa-doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, fastujiba lahu yaumul arbi'a bainas shalatain az-zuhur wal asr. Pada hari Rabu lah doanya dikabulkan, yaitu di antara salat zuhur dan asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Haythami, dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Albani di dalam Sahih At-Targhib. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai waktu mustajabah doa bagi kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat azan dikumandangkan. Dan ini juga merupakan waktu yang paling banyak kaum muslimin menyia-nyiakannya, melupakannya. Mereka larut dengan kegiatannya yang sehingga mereka tidak memanfaatkan momen yang sangat luar biasa penting ini untuk memperbanyak doa kepada Allah. Padahal di saat itulah Allah sangat mendengar, Allah sangat mendengar doa kita. Kaum muslimin, sebagaimana telah kita maklumi bahwa kita umat Islam mendengar pemandangan azan itu setiap hari 5 kali. Dan disitulah nanti kita akan mendapatkan juga 5 waktu untuk memperbanyak doa kepada Allah. Di saat itu pula nanti Allah insya Allah akan mengabulkan setiap permohonan kita saat azan dikumandangkan. Dan ini terdapat dalam riwayat Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tintani la turaddani au qallama turaddani. Ad-du'a'u 'inda an-nida' wa 'inda al-ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha." Ada 2 doa yang tidak tertolak, kata Rasulullah dalam hadis ini,
atau jarang sekali tertolak. Doa ketika azan dan doa ataupun berdoa ketika susah di saat sebahagian mereka membunuh sebahagian yang lain. Maknanya adalah di saat terjadinya peperangan fisabilillah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud menambahkan dan di waktu hujan juga. Kemudian doa di mana apabila kita memperbanyak doa di waktu tersebut Allah akan kabulkan doa kita, yaitu di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah. Waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u la yurad bainal adzan wal iqamah." Ya. Doa di antara azan dan iqamah adalah doa yang tidak tertolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis inilah hadis hasan sahih. Dengan demikian, jelaslah bahwa amalan yang dianjurkan antara azan dan iqamah adalah berdoa, bukan selawatan atau membaca murattal dengan suara yang keras. Misalnya dengan menggunakan mikrofon. Ya, selain tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan tersebut dapat mengganggu orang yang berzikir, dapat mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Ya. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ketahuilah," kata Rasulullah, "kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama yang lain." Ya, janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran, atau beliau berkata dalam sholat. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, Ahmad, dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian waktu yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana waktu tersebut sangat dianjurkan untuk kita perbanyak doa karena akan dikabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, yaitu ketika sebelum salam pada sholat wajib. Ya, ketika sebelum salam pada sholat wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah?" Kapan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau Rasulullah SAW bersabda ataupun menjawab, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Nah, maksud akhir sholat wajib para ulama mengatakan adalah sebelum salam. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa yang dimaksud akhir sholat wajib itu bukan setelah salam, ya, adalah sebelum salam. Yang dimaksud adalah sebelum salam. Dan tidak terdapat riwayat bahwa Nabi SAW dan para sahabat merutinkan, ya, bukan tidak ada, tapi tidak merutinkan berdoa meminta sesuatu setelah salam pada sholat wajib. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Waktu mustajabah lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, ya, yaitu di saat kita selesai membaca Al-Quran, terkhususnya di saat kita mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Dan banyak kaum muslimin juga, ya, menyia-nyiakan waktu ini. Mereka tidak tahu bahwa ada waktu mustajabah doa setelah kita menyelesaikan bacaan Quran kita. Apakah itu selesai membaca Al-Quran dari beberapa ayat, beberapa halaman, ataupun, ya, setelah kita mengkhatamkan bacaan Quran kita. Nah, ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang hasan, ya, terutama setelah khatam tadi. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa ia melewati seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian setelah dia membaca Al-Quran, meminta upah kepada manusia. Maka ia mengucapkan kepada orang itu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an falyas'alillaha bihi." Ya, fa innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una al-Qur'an yas'aluna bihin nas. Jadi Rasulullah menyampaikan apa? Barang siapa yang membaca Al-Quran, hendaklah dia meminta kepada Allah, ya, karena sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, lalu dengannya mereka meminta-minta kepada orang lain. Mereka mengharap upah kepada manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari itu momentum Ramadan yang sedang kita jalani ini, sama-sama kita memperbanyak baca Al-Quran. Dan setelah itu jangan kita sia-siakan waktu mustajabah doa yang telah Rasulullah sebutkan dalam hadis yang telah kami sebutkan tadi, di mana setelah kita menyelesaikan bacaan Quran kita, terkhususnya juga nanti setelah kita mengkhatamkan bacaan Quran kita, maka duduk kita sejenak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin dirahmati Allah,
beberapa waktu yang bisa kami sebutkan dalam sesi kajian kali ini, ya, waktu-waktu di mana apabila kita memperbanyak doa di saat itu, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Insya Allah akan coba kita lanjutkan, ya, pembahasan lanjutan mengenai waktu-waktu mustajabah lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih di lain waktu. Kemudian mudah-mudahan, ya, apa yang kami sampaikan ini bisa diambil manfaatnya dan kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.